Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, kita akan bahas pada video kali ini tentang ikhfa. Ikhfa atau ikhfa hakiki adalah secara bahasa maknanya menyembunyikan, menutupi, atau menghalangi. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan ikhfa hakiki adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham. Disebut ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini jumlahnya ada 15 huruf, yaitu shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dhad, dan huruf dha. Ya, jumlahnya ada 15. Atau yang dikumpulkan menjadi sebuah kalimat, yaitu sif, dha, thana, kam, jada, syakhsun, qad sama, dum tayyiban, zid fi tuqan, dhaliman. Setiap awal dari kata tersebut, dia masuk kepada huruf ikhfa. Cara pengucapannya, yang pertama, ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin, kita sudah bersiap ke makhraj huruf ikhfanya. Yang kedua, disertai gunnah yang dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Yang ketiga, membaca gunnah dengan tipis jika huruf sesudahnya atau huruf ikhfanya adalah huruf yang tipis, dan membaca tebal jika huruf ikhfanya adalah huruf yang tebal. Untuk pembahasan huruf tipis dan huruf tebal ini, teman-teman bisa lihat pada pembahasan sifatul huruf di bagian isti'la dan istifal, yang akan dibahas tentang mana huruf yang tipis dan mana huruf yang tebal. Ikhfa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ikhfa aqrab, hurufnya dal, ta, dan ta. Disebut dengan ikhfa aqrab karena makhraj dari huruf nun sukun dekat dengan huruf ikhfa aqrab, yaitu huruf yang 3 tadi, dal, ta, dan ta. Sedangkan yang kedua, ikhfa awsat, disebut dengan ikhfa awsat, yang artinya adalah menengah, pertengahan. Karena nun sukun makhrajnya tidak terlalu jauh dari huruf ikhfa awsat. Ikhfa yang ketiga adalah ikhfa ab'ad. Disebut dengan ikhfa ab'ad karena makhraj dari nun sukun jauh dari huruf ikhfa ab'ad. Apa aja huruf ikhfa ab'ad? Yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Selain huruf ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad, dia masuk kepada huruf ikhfa awsat. Jadi teman-teman, kalau kita ingin belajar tentang ikhfa, seharusnya kita sudah paham atau sudah hafal terlebih dahulu makharijul huruf. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa lihat di video kami sebelumnya tentang makharijul huruf. Di situ sudah lengkap dibahas makharijul huruf semuanya, mulai dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Contoh pertama, ketika fathatain bertemu dengan huruf dal. Nah, huruf dal ini adalah huruf ikhfa aqrab. Jadi dia masuk kepada ikhfa aqrab. Contohnya, man dassaha, man dassaha. Makhraj dari huruf dal yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ketika kita mengucapkan nun sukunnya, maka kita sudah bersiap kepada makhraj dari huruf dal. Ke ujung lidah dipertemukan dengan pangkal gigi seri atas. Man dassaha, bukan
Man dassaha. Nah, karena makhrajnya bukan di pangkal lidah. Yang bunyinya eng itu hanya ikhfa ab'ad saja. Ikhfa aqrab dan ikhfa awsat itu tidak masuk kepada bunyinya menjadi eng. Kemudian dia harus disertai dengan gunnah sepanjang 2 harokat. Mandassaha, bukan mandassaha. Serta ketika membaca nun sukunnya dia harus disertai gunnah, karena huruf dal ini adalah huruf yang tipis, maka dia bunyi gunnahnya juga tipis. Bukan mau. Contoh yang kedua adalah ketika tan fadhatain bertemu dengan huruf ta. Naran talazza, naran talazza. Makhraj dari huruf ta itu sama dengan huruf dal, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ketika mengucapkan nun sukunnya, fathatainnya, ketika mengucapkan fathatainnya, kita sudah bersiap kepada makhraj huruf ta. Contoh yang ketiga, nun sukun ketemu dengan huruf dzal. Nah, huruf dzal ini masuk kepada ikhfa awsat. Fa'anzartukum, fa'anzartukum. Ketika mengucapkan nun sukunnya, kita sudah bersiap kepada makhraj huruf dzal. Huruf dzal ini makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa'anzartukum, bukan fa'anzartukum. Contoh yang keempat adalah nun sukun bertemu dengan huruf shad. Mansura, mansura. Shad itu masuk kepada huruf ikhfa awsat. Jadi ketika mengucapkan nun sukunnya, maka kita sudah bersiap ke makhraj huruf shad. Shad ini makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan dinding dari pangkal gigi seri bawah. Kemudian karena huruf shad ini adalah huruf yang tebal, maka bunyi nun sukunnya juga menjadi tebal. Mansura. Contoh yang kelima adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Wa in kana, wa in kana. Nah, di sini baru dia masuk kepada ikhfa ab'ad, sehingga bunyinya pun menjadi eng. Wa in, bukan wa in, atau bukan wa in, tapi wa in kana. Contoh yang terakhir ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Min qararin, min qararin. Ketika mengucapkan nun sukunnya, kita sudah bersiap kepada makhraj huruf qaf. Nah, karena dia masuk kepada huruf ikhfa ab'ad, maka bunyinya menjadi eng. Min qararin. Serta dia harus digunnahkan sepanjang 2 harokat. Teman-teman, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.